Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, jangan skip video ini ya. Happy watching. Baik guys, perkenalkan nama saya Masyita dari kelas BC221 dengan NIM 2204075120003. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar geografi. Nah, menurut pengertiannya, konsep geografi adalah cara memandang geografi terhadap bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan bukan sebagai suatu cara untuk menginventarisasi fenomena yang tersebar di permukaan bumi. Nah, saatnya kita akan membacakan 10 contoh konsep dasar geografi. Nah, pertama ada jarak. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Nah, jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara, yang mudah diukur pada peta. Nah, selanjutnya ada keterjangkauan. Keterjangkauan merupakan konsep geografi yang mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Next, lokasi. Lokasi adalah salah satu konsep penting dalam geografi yang menunjukkan kedudukan atau tempat suatu objek di dalam bumi. Next, aglomerasi. Konsep aglomerasi ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan menguntungkan, baik mengingat kesejenisan, gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Selanjutnya, interaksi. Konsep interaksi adalah bentuk hubungan timbal balik antara dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan kenyataan baru, penampilan, dan masalah. Next, pola. Konsep pola artinya berkaitan dengan persebaran fenomena yang ada di permukaan bumi, baik fenomena yang bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan, maupun fenomena sosial budaya seperti pemukiman, persebaran penduduk, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya ada morfologi. Morfologi adalah bentuk muka bumi yang terjadi akibat proses alam dan aktivitas manusia. Nah, proses alam yang dimaksud ini antara lain tenaga endogen dan tenaga oksogen. Next, diferensiasi area. Nah, untuk konsep ini menekankan pada daerah-daerah yang berada di muka bumi, berbeda antara suatu dengan yang lainnya. Nah, setiap wilayah memiliki karakteristik dan keunikannya sendiri yang khas. Nah, selanjutnya, nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Nah, setelah itu ada keterkaitan ruangan. Nah, untuk konsep ini, keterkaitan keruangan menunjukkan tingkah hubungan antar wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya.